Shalom adik-adik, selamat hari Minggu kakak ucapkan. Hari ini kembali kita dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Kemang. Adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk kita boleh beribadah hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di rumah adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh untuk beribadah untuk sore hari ini. Mari sebelumnya kakak mengajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita minta berkat yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Di akhir dari bulan November kami boleh sama-sama dalam hadirat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar anak-anak akan memuji Engkau. Berikan roh sukacita di saat mereka mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga bekerja atas roh mereka Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami berdoa buat gembala sidang kami. Untuk Pak Sigit, Engkau berikan terus kekuatan kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada Pak Sigit. Engkau juga berkati Bu Maria dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami akan terus berdoa buat negara kami Tuhan. Engkau terlalu baik buat negara kami, terus berikan perlindungan sehingga negara ini Tuhan mempunyai dampak buat negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat ini buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terus berikan perlindungan yang sempurna atas kehidupan mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan, Kau cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Kau memberkati pekerjaan-pekerjaan dari orang tua mereka Tuhan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka yakin dan percaya ada berkat yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini, saatnya kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum memuji nama Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri bersama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai saat ini adik-adik ada karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kalian semua. Amin. Yuk kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yuk sama-sama Makayana. Haleluya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Yana. Yuk ikut sama-sama. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Kak Yana pilih Kak Yana. Yuk sama-sama terus ikuti gaya Kak Yana ya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Yana. Kita lompat ya buat Tuhan Yesus. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Kak Yana pilih Kak Yana. Yuk ikuti lagi ya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Yana. Angkat tangannya yuk. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Amin. Ikut gaya Kak Yana. Kak Yana pilih Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik juga pasti pilih Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus yang memberikan semuanya buat kalian semua. Amin. Di saat kalian mengundang Tuhan Yesus ada dalam rumah kalian, maka Tuhan akan mengirimkan berkat yang besar. Siapa yang mau terima berkat hari ini yang besar? Undang Tuhan Yesus dalam rumah kalian. Amin. When Jesus in the family, happy happy home. Kalau ada Tuhan Yesus dalam rumah kalian, kalian akan terus bersuka cita. Nyanyikan pujian ini yuk. Haleluya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang selamanya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Lebih sukacita lagi. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Amin. Senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang selamanya. Sekali lagi yuk. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Haleluya. Adik-adik, apapun yang adik-adik alami saat ini, tidak usah takut. Karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kalian. Amin. Yang menyetujui, yang sepakat dengan kalian katakan amin. 1, 2, 3, amin. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Yuk, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus terlalu baik buat adik-adik. Amin. Bahkan sampai saat ini adik-adik ada, bisa bersekolah, adik-adik bisa makan. Itu karena pemeliharaan Allah yang sempurna. Yuk sama-sama sore hari ini kita mau tinggikan Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan terlalu baik buat kami semua. Haleluya. Tutup matanya, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jesus. Amen. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Taruh tangan adik-adik di dalam dada. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Lord Jesus, Engkau mulia,
Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Lofi yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sehat, kami kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Kau memberkati setiap pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, Kau memberkati juga Kak Lofi yang akan menyampaikan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan kami akan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Katakan sekali lagi amin ya adik-adik. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan sharing firman Tuhan tentang apa ya? Ya, adik-adik penasaran ya tentang apa? Kakak akan bercerita tentang seorang pahlawan. Pahlawannya kecil, imut. Seperti adik-adik yang dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kak, kok pahlawannya kecil sih Kak? Ya, adik-adik bisa menjadi seorang pahlawan. Siapa sih ini ingin menjadi pahlawan? Angkat tangannya. Ya, adik-adik bisa menjadi pahlawan, yaitu menjadi pahlawan Kristus, Laskar Kristus ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa menjadi pahlawan di dalam rumah untuk papa mama, membanggakan orang tua ya. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang seorang pahlawan yang hebat, yang luar biasa, yang disertai Tuhan, yaitu bernama Daud. Nah, yuk kita buka firman Tuhan di Alkitab. Ayatnya ada di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Ya, adik-adik nanti bisa baca cerita tentang Daud di Alkitab ini. Nah, kakak akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di ayat 1 Samuel 17 sampai 58. Ayat ini menceritakan Daud melawan tentara yang badannya besar banget, yang tinggi sekali, seperti raksasa. Nah, sedangkan Daud punya badan yang kecil. Ayo, adik-adik, ada yang tahu siapakah nama tentara yang tinggi besar, yang gagah, yang seperti raksasa? Siapa tahu namanya? Ayo angkat tangannya. Siapa? Goliat. Pinter ya. Di sini bernama Goliat, lawannya Daud. Goliat mempunyai badan yang sangat besar dan sangat tinggi, sedangkan Daud badannya imut, kecil, seperti adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Daud anak bungsu dan anak yang paling kecil dari Bapak Isai. Siapa nama orang tuanya Daud? Bapak Isai. Daud mempunyai saudara 7 orang, kakaknya 7 orang, dan Daud anak yang paling kecil yang sering diremehkan kakak-kakaknya karena badannya kecil. Dibilang Daud, kamu tidak bisa menjadi prajurit, kamu tidak bisa berperang, kamu tidak boleh ikut kami berperang, karena kakak-kakaknya menjadi seorang prajurit, ingin berperang melawan tentara Filistin. Dan Daud disuruh menjaga domba, mengembalakan domba-domba. Kakaknya bilang, Daud, kamu mengalahkan domba saja, tidak boleh ikut berperang, tidak boleh menjadi seorang prajurit. Nah, pada suatu hari kakak-kakaknya sudah berangkat untuk berperang dan tinggal di lembah Terbatin. Nah, di situ Daud dipanggil sama papanya, si Bapak Isai, karena untuk mengirimkan makanan ke kakak-kakaknya. Daud sini, kata bapaknya, kamu persiapkan gandum dan roti untuk dikirim ke kakak-kakaknya di lembah Terbatin.
Dan waktu itu si Daud lihat kakaknya sudah bersiap-siap untuk berperang melawan bangsa Filistin. Pasukan Israel itu hebat-hebat, gagah-gagah, tetapi bangsa Filistin mempunyai satu tentara yang besar sekali, yang tinggi sekali seperti raksasa, yang itu namanya Goliat. Serem gak adik-adik? Pasti serem, pasti takut itu tentara, prajurit-prajurit dari Israel karena melihat ada tentara yang tinggi besar seperti raksasa. Nah terus pasukan Israel diremehkan oleh Goliat. Dibilang pasukan Israel badannya kecil-kecil. Siapa yang kata Goliat berbicara, siapa yang sanggup lawan aku? Jadi prajurit Israel tidak ada yang berani untuk melawan karena takut melihat Goliat yang tinggi besar. Nah, Raja Israel namanya Raja Saul menyuruh prajuritnya untuk melawan Goliat, tapi takut. Raja Saul bilang, prajuritku lawan bangsa Filistin, tentara Filistin, kalahkan itu Goliat. Tetapi pada takut. Nah, tapi ada anak kecil yang waktu itu mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya, bilang seperti ini, kenapa sih kita harus takut melawan tentara Filistin? Kan kita disertai Tuhan, tidak boleh takut. Terus Daud bilang, aku berani melawan Goliat. Wow, keren adik-adik ya. Si Daud bilang, aku berani melawan Goliat. Pasti tentara-tentara Israel mentertawakan. Mana bisa kamu badannya kecil melawan tentara yang besar seperti itu, tentara yang tinggi besar, kan badanmu kecil. Tetapi Daud bilang, aku pasti bisa melawan karena aku percaya Tuhan menyertai aku. Nah, kata Daud pada waktu itu ngomong ke Raja Saul, mendengar ada yang berani mau melawan Goliat. Akhirnya Daud dipanggil sama Raja Saul. Siapakah yang berani melawan Goliat? Nah, ya udah, kamu sekarang kamu harus pakai baju perang, kata Raja Saul kepada Daud. Kamu pakai baju perang, tetapi baju perangnya kebesaran. Baju perangnya kebesaran, pakai helm perang, pakai baju perang, perisai, pedang. Karena badannya si Daud imut, badannya Daud kecil, akhirnya tidak kebesaran bajunya dan merasa berat dia dengan memakai baju-baju perang. Nah, sampai oleng-oleng begini ya adik-adik. Nah, terus kata Daud seperti ini, aku gak mau pakai baju perang karena badanku kecil. Kata Daud, aku pakai senjataku saja untuk melawan Goliat. Terus ditanya sama Raja Saul, kamu melawan pakai apa? Aku mempunyai senjata untuk menjaga domba-dombaku dari hewan-hewan buas, yaitu sebuah ketapel. Apa ketapel itu? Yang ada seperti karet, kalau kita tarik itu nanti ada batu yang bisa melambung, ya, melambung tinggi, itu yang kita namakan ketapel ya. Nah, senjata Daud, akhirnya si Daud hanya membawa senjata nama ketapel, dan dia mencari batu licin di sungai. Dia mencari batu-batu, cuma ada 5 batu yang dia bawa. Dan Daud siap berperang. Dan waktunya berperang dengan Goliat, dan Goliat lihat Daud yang badannya kecil. Goliat tertawa enggak? Tertawa adik-adik. Aduh, kenapa lawanku sekarang kecil sekali, kata Goliat. Dan melihat Daud yang badannya kecil malah diketawakan karena si Daud berani untuk
berperang dengan Goliat. Dan Goliat bertanya, "Hai anak kecil, kamu berani melawan saya?" Nah, terus kata Daud, "Ya, saya berani melawan Goliat karena saya percaya Tuhan menyertai saya," kata Daud seperti itu. Nah, itu juga kita adik-adik. Kita pun tidak boleh takut menghadapi situasi apapun, menghadapi persoalan apapun yang adik-adik hadapi hari-hari ini. Mau baik persoalannya apa ya, baik ujian, baik sakit penyakit, harus kita hadapi karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyertai. Nah, dan Daud bilang ke Goliat, memakai senjatanya, diputar-putar itu yang namanya ketapel, lalu dilemparkan ke Goliat, dan akhirnya batunya kena ke kepala Goliat. Wah. Terus Goliat terjatuh. Habis terjatuh Goliat meninggal, ya. Terus langsung melihat Goliat sudah kalah, Goliat sudah tidak bernyawa lagi. Akhirnya tentara Filistin ketakutan melihat tentara Israel yang akan menyerang. Nah, akhirnya tentara Filistin pergi dari tanah Israel, tidak melawan bangsa Israel lagi. Nah, akhirnya Daud disanjung-sanjung. "Hebat kamu Daud, kamu bisa melawan tentara Filistin, kamu bisa melawan Goliat." Nah, adik-adik, biarlah hari kakak dari sharing ini, kakak juga ingin adik-adik juga tampil seperti Daud, menjadi anak yang berani, anak yang tidak takut menghadapi apapun, ya. Kalau disuruh berdoa, ayo adik berdoa. "Enggak, aku nggak mau kak, aku malu kak, aku nggak bisa berbicara kak, aku nggak bisa doa." Nah, adik-adik, saatnya kita saat ini harus berani. Kalau disuruh berdoa, ayo kamu berdoa. Langsung, "Iya siap kak, aku berdoa." "Ayo kamu nyanyi." "Iya kak, aku siap nyanyi." Adik-adik diberikan talenta sama Tuhan, tidak boleh malu, tidak boleh takut. Nah, karena talenta kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita saat ini mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kak, masalahnya apa sih yang kita hadapi hari-hari ini? Bisa masalah sakit penyakit, masalah sekolah yang hari-hari ini akan menghadapi ujian. Adik-adik mengandalkan Tuhan, ya. Ada yang papa mamanya belum kerja di saat pandemi. Jadi adik-adik berdoa buat papa mama, memberkati papa mama biar mendapatkan pekerjaan. Nah, adik-adik, Tuhan pasti menolong, pasti menyertai hidup kita bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Dan kakak punya ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 7. Ayo kita baca yuk. Yeremia Yeremia 17. Udah? Yang udah dapat katakan yes. Katakan apa? Yes. Ya, kakak bacakan ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa adik-adik? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik saat ini mendengarkan firman Tuhan secara online, ibadah online, hidup kalian harus mengandalkan Tuhan karena ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, firman Tuhan
Sampai di sini kakak tutup dengan doa. Ayo adik-adik kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Kak Lofi Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hidup kami seperti Daud Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Meskipun badan kami kecil Tuhan, tapi Tuhan yang besar di hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati orang tua kami, Kau memberkati saudara-saudara kami, Kau memberkati sekolah kami Tuhan. Terima kasih. Adik-adik semua angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Berkat dari Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menyertai, memberkati, melindungi kehidupan adik-adik bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak dan adik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.